didukung oleh A kick of perfect white coffee. Coba deh, ini white coffee yang sebenarnya. Salam Budaya Persatuan Indonesia. Masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya tersisa 5 hari lagi. Namun dalam 10 tahun memerintah SBY dinilai memiliki banyak rapor merah. 2 rapor merah yang paling mengemuka adalah pelaksanaan demokrasi dan juga pemenuhan kepentingan nasional. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam hitungan hari akan segera berakhir. Meski dalam 10 tahun kepemimpinannya membuat banyak pencapaian, SBY disebut masih memiliki rapor merah. Setara Institut menilai, catatan merah itu akibat upaya pencitraan yang lebih dikedepankan dibanding menjalankan mandat rakyat. Dalam aspek demokrasi misalnya, SBY berperan besar dalam lahirnya Undang-Undang Pilkada tidak langsung. Meski pada akhirnya SBY menerbitkan Perpu, hal tersebut dinilai hanya membuka ruang transaksi baru. Pemerintah Jokowi JK mesti saya kira memperbaiki itu dengan melihat berbagai kelemahan-kelemahan yang dilakukan SBY, terutama menyangkut bahwa kelebihan muatan pencitraan ketimbang tindakannya sendiri di dalam misalnya soal-soal demokrasi atau hak asasi manusia atau juga di dalam isu-isu korupsi sendiri. Tidak hanya dalam konteks pelaksanaan demokrasi, di bawah kepemimpinannya SBY juga dianggap belum mampu memenangkan kepentingan nasional dalam forum kerjasama internasional. Dalam catatan Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kebijakan Luar Negeri, setidaknya ada 10 poin nilai merah yang justru akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan selanjutnya. Meski Indonesia kerap aktif mengikuti berbagai forum kerjasama internasional, keterlibatannya dianggap belum mampu memenangkan atau menguntungkan kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri yang dikomitmen SBY justru dianggap lebih banyak memberikan kerugian bagi Indonesia. Kita tidak pernah bisa memperjuangkan kepentingan nasional kita, misalnya di forum WTO, di forum G20, sehingga sekarang misalnya kita lebih banyak menjadi pasar daripada kita melakukan penetrasi terhadap negara-negara lain gitu ya. Banyak kebijakan-kebijakan kita itu bahkan tunduk pada kesepakatan-kesepakatan internasional yang punya potensi kerugian. Di hari-hari terakhir masa pemerintahannya, SBY justru berusaha menarik simpati dari masyarakat. Ia membuat kuis di akun Twitternya @SBY-Yudhoyono untuk mengetahui opini masyarakat terhadap 10 tahun masa kepemimpinannya. Tim Liputan, Metro TV. Baik pemirsa, memang langkah awal Presiden terpilih Joko Widodo dihadapkan pada tumpukan pekerjaan rumah dari pemerintahan yang lama, di mana janji Presiden SBY dalam 10 tahun juga banyak aspek yang tidak dituntaskan. Lalu bagaimana Jokowi menghadapi tantangan ini serta juga menjaga harapan dari masyarakat? Langsung saya perkenalkan kepada Anda, sudah ada anggota tim transisi Mas Anies Baswedan, selamat malam. Selamat malam. Dan kemudian dari Setara Institut ada Pak Hendardi, selamat malam Pak Hendardi. Selamat malam, Mafi. Dan juga pengamat politik Mas Hanta Yuda, selamat malam Mas Hanta. Mafi. Baik, saya ke Pak Hendardi terlebih dahulu. Kalau dari Setara Institut ini malah keras sekali Pak, evaluasinya mengatakan langsung ada rapor merah terutama dalam aspek demokrasi. Bisa Anda jelaskan? Ya, memang ada 10 paradoks yang kami evaluasi kemarin dari SBY ini. Dan makin banyak paradoks nanti jadi parodi kan. Tapi saya akan coba batasi beberapa hal, terutama dalam yang soal demokrasi ya. Dalam demokrasi, saya kira oleh para pendukungnya SBY ini disebut sebagai Bapak Demokrasi Indonesia, tapi pada kenyataannya misalnya dan karena apa? Karena dia misalnya memelopori juga benar pilkada langsung. Kemudian berbagai peraturan-peraturan undang-undang tentang kebebasan pers, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat. Tapi juga pada sisi lain ya, dia juga yang kemudian membunuh itu dengan mencabut
partainya tidak mendukung dengan melakukan walkout pada saat sidang itu. Ini sekalipun kemudian ada Perpu, tapi semua itu saya kira hanya didesain untuk menciptakan ruang-ruang baru transaksi politik untuk memperoleh benefit politik buat dan posisi politik tertentu. Ya, yang dari juga sisi kesejahteraan Anda lihat? Ada dari sisi kesejahteraan yang Anda lihat? Tentu saja ada beberapa aspek yang kami tinjau di sini, dari soal menyangkut kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau saya lebih mengutamakan pada soal-soal selain demokrasi, korupsi juga ya. Korupsi, kita ingat pada awal-awal Presiden menyatakan bahwa katakan tidak pada korupsi, ya. Katakan tidak pada korupsi. Dan tetapi dia gagal sebetulnya menjadi prevensi oleh pencegahan terhadap korupsi, karena terbukti bahwa justru anggota partainya sendiri yang begitu banyak ya terjerat di dalam pusaran korupsi dan itu dan dengan begitu saya kira dia itu menunjukkan kegagalan dia di dalam ini untuk mencegah korupsi. Pencegahan dilakukan juga bukan sebenarnya oleh pemerintahannya yang dia kendalikan. Penindakan juga dilakukan oleh KPK yang di luar kendali daripada SBY. Dilakukan oleh lembaga, bukan dari bawah komando presiden. Ada lagi soal HAM dan impunitas, soal beberapa lainnya. Banyak catatan dari teman-teman di Setara. Mas Hanta, kalau tadi juga menyambung soal demokrasi, penegakan hukum dan juga politik, bagaimana catatan Anda? Iya, saya ingin melanjutkan Mas Dendardi tadi ya, soal Undang-Undang Pilkada yang Pak SBY sebenarnya kita harus melihatnya dua hal. Sebagai tokoh yang veto player, pengendali Partai Demokrat, yang kedua adalah Presiden Republik Indonesia. Dan pada saat itu sebenarnya, kalau kita review sedikit, kita lihat jejaknya, memang di awal 2 tahun yang lalu ketika RUU itu diusulkan oleh pemerintah, salah satu poin pentingnya adalah DPR, gubernur dipilih oleh DPRD, lalu berubah bupati wali kota dipilih oleh DPRD. Artinya ada jejak bahwa Pak SBY pernah mengusulkan tentang itu, dipilih oleh DPRD. Kemudian sempat berubah menjadi didukung langsung oleh rakyat, berubah lagi, kemudian menjelang 25 September voting itu, lalu pada video YouTube Pak SBY juga mengatakan bahwa ini langsung. Poinnya saya persingkat saja, ada poin bahwa politik zigzag yang dimainkan oleh Pak SBY tidak langsung dan seterusnya. Nah, karena itu padahal Pak SBY punya kaki politik yang jelas. Satu, Menteri Dalam Negeri, tentu Pak SBY sebagai kepala pemerintahan bisa melakukan hal lebih dari itu. Sebagai pengendali Partai Demokrat yang menguasai 148 kursi yang hadir pada saat itu 129 bisa melakukan itu. Nah, hari ini kenyataannya adalah Perpu. Artinya ada PR besar yang ditinggalkan kepada Jokowi, presiden yang baru, soal Perpu ini. Nah, apakah nanti kita lihat keseriusan dari seorang Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendukung Perpu ini? Karena yang koalisi Indonesia Hebat kan 37%. Katakanlah kalau P3 bergabung dengan 7%, itu baru 44%. Tetap ada potensi belum sukses. Tapi kalau betul serius ditambah dengan Partai Demokrat lebih dari itu. Itu saya kira soal Perpu ya. Soal Perpu, kemudian dari segi demokrasi, pemberantasan korupsi, ini banyak sekali PR untuk pemerintahan Jokowi JK. Lalu bagaimana tanggapan dari Mas Anies? Kami akan sampaikan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Didukung oleh A kick of perfect white coffee. Coba deh, ini white coffee yang sebenarnya. Ya, pemirsa, kita lanjutkan apa saja PR yang akan dihadapi oleh pemerintahan Jokowi JK. Mas Anies, kalau dari catatan Anda, apa pekerjaan rumah terbesar yang harus segera diselesaikan? Tentu banyak sekali masalah-masalah politik yang tadi sudah didiskusikan, dari mulai soal pilkada, konstelasi di DPR. Tapi kita harus memastikan bahwa pemerintah ini dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bisa menjalankan program-program terutama yang menyangkut soal kesejahteraan. PR terbesar salah satunya soal ketimpangan. Kita ini Gini koefisiennya dan 0,43. Di banyak negara yang Timur Tengah yang mengalami krisis itu ketika Gini koefisiennya 0,45. Kita sudah mendekati dari krisis itu. Dan apa yang dilaksanakan selama ini banyak sekali program penanggulangan kemiskinan misalnya. Itu luar biasa banyak. Kita cek kemarin 59 program dijalankan oleh 19 kementerian. Itu harus dikonsolidasi. Jadi PR-nya itu bukan semata-mata
pada persoalan elit politik dan partai, tapi juga bagaimana kita mengeksekusi kebijakan, apalagi bagi rakyat. Kalau kita lihat petani, nelayan, pedesaan, ini tema-tema yang akan menjadi perhatian serius, yang selama ini memang menjadi retorik di dalam diskursus politik, tetapi di dalam pelaksanaan program amat minim. Justru itu yang akan menjadi perhatian amat serius. Jadi di dalam proses kemarin kita ingin PR besar kita sebenarnya adalah memastikan bahwa pemerintahan besok yang ke depan ini bukan saja bisa melakukan wacana soal tema-tema kesejahteraan, tapi bisa kerja keras dan memastikan wacana itu menjadi kenyataan. Karena memang Pak Jokowi juga selalu menegaskan bahwa ini adalah sebuah kepemimpinan untuk kerja. Jadi kalau prinsipnya ada pemimpin yang datang di upacara peletakan batu pertama, datang lagi di upacara peresmiannya, tapi di antara keduanya nggak pernah hadir. Justru yang ini mau dirubah nih, ini mau datang di antara keduanya, memastikan bahwa semua yang direncanakan itu jalan. Hasilnya jadi yang terbaik. Bukan pada upacaranya, tapi pada kerjanya. Oke, saya minta tanggapan mungkin juga sebagai closing statement dari semua narasumber, bagaimana kemudian menjaga harapan masyarakat, bahwa ini harapan masyarakat besar, kemudian terutama pengukuran 100 hari kinerja pemerintah, tapi juga menginjak pada realita yang ada, segudang juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Silakan mulai dari Mas Anies. Banyak sekali masalah yang harus kita handle, tapi nomor satu yang penting adalah melakukan konsolidasi. Bahwa selama ini banyak kegiatan dilakukan secara sendiri-sendiri. Itu harus konsolidasi yang benar. Yang kedua, harus ada keputusan. Pemerintah itu mengambil keputusan, bukan menghimbau. Keputusan diambil, pemimpin berani ambil sikap, sehingga ke bawah ada ketegasan. Yang ketiga, soal penegakan hukum yang juga selama ini menjadi perhatian. Jika ada kepastian hukum, maka seluruh komponen, baik birokrasi maupun di luar pemerintahan, akan berani mengambil langkah-langkah yang tegas. Oke, dari Pak Hendardi, silahkan Pak. Ya, saya kira saya bisa bersepakat dengan Mas Anies. Namun saya kira memang kita hindarilah udah ya era retorik ya, atau terlalu banyak wacana-wacana pencitraan ya. Era kerja nih sekarang. Era kerja ya. Betul bahwa pemimpin itu yang mengambil keputusan itu bisa salah, tapi bisa dikoreksi nanti ya. Nah, dalam konteks ini saya kira juga saya akan tekankan pada soal penegakan hukum itu ya. Kalau ada penegakan hukum yang tegas, di situ ada kepastian hukum ya buat ini. Nah, dalam soal ini saya kira Pak Jokowi walaupun itu mungkin tidak, terutama misalnya soal pelanggaran hak asasi manusia berat, ya itu bukan soal yang pertama dia ada, tapi ada agenda untuk itu. Saya tahu bahwa ada prioritas-prioritas sebelumnya, ya, tetapi itu ada agenda yang bisa menjadi komitmen dia untuk kapan itu akan dilaksanakan. Ada progres ya, ada Pak, progres, ada masuk di dalam agenda, ya, bukan kemudian diartikan sekedar bahwa seperti SBY mengartikan pelanggaran di masa saya tidak ada pelanggaran HAM berat. Itu saya kira keliru. Seolah-olah pelanggaran HAM berat itu diartikan bahwa dengan cara-cara fisik dan melibatkan tentara. Padahal dengan dia tidak, ya, misalnya di dalam hak ekonomi, sosial budaya misalnya, dia tidak mensejahterakan orang, tidak memberikan fasilitas pekerjaan dan sebagainya, itu sudah melanggar hak asasi manusia. Dan juga tidak menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang ada atau pelanggaran hukum yang ada, itu juga melanggar hak asasi manusia. Baik, itu catatan dari Pak Hendardi dari Setara Institute. Silakan Mas Hanta. Stabilitas kepresidenan seorang presiden itu kan paling tidak dua sederhana ditentukan. Satu, bagaimana dia menjaga legitimasi politik secara vertikal dari rakyat. Saya setuju tadi Mas Anies mengatakan tidak ada pilihan kecuali bagi seorang presiden yang menunaikan janji-janji politiknya, menjalankan tugas konstitusionalnya. Itu saja. Yang kedua, ini akan mengikuti, yaitu mendapatkan dukungan secara horizontal dari DPR, dari parlemen. Jangan dibalik. Jangan digunakan, habiskan energi waktunya untuk melakukan lobby-lobby politiknya, tapi utamakan yang nomor satu itu. Itu yang harus dilakukan. PR yang kedua, selain soal Perpu, yang kedua saya setuju berhenti pada wacana, tetapi ada satu hal. Kita terlihat sukses dalam pemberantasan korupsi, tetapi kita mendapatkan kabar baik tetapi sekaligus berita buruk karena pencegahannya kita belum sukses. Karena itu upaya untuk melakukan political corruption harus diselesaikan. Saya lihat di visi misi Pak Jokowi itu bagus sekali. Ada reformasi partai politik, keuangan partai politik dan seterusnya. Saya ingin mengingatkan sebagai warga negara itu ditunaikan, dan satu lagi adalah memperkuat sistem presidensil kita
jangan kembali justru parlamentarisasi yang kuat. Ya, Mudah-mudahan urusan mendominasi. politiknya selesai, lalu ekonominya tadi seperti Mas Anies katakan soal ketimpangan dan seterusnya, saya yakin akan lebih baik Bisa ke depan. ikut serta. Baik, terima kasih banyak atas catatan dan juga harapan kepada pemerintahan yang akan dimulai sekitar 5 hari lagi. Mas Hanta, Pak Hendardi dan juga Mas Anies Baswedan, terima kasih banyak atas waktunya di Prime Time News. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Prime Time News kali ini. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Akhir Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa.